akan kita buat. Oke, dari sekarang kita pergi ke menu pengaturan. Di sini ada pengaturan umum, pengaturan tampilan, pengaturan perusahaan, thumbnail, dan sebagainya. Sekarang kita mulai dari pengaturan umum. Di pengaturan umum ini berisi banyak variabel utama, parameter-parameter utama yang mengatur secara keseluruhan toko online yang Anda miliki. Oke, kita mulai dengan konsol debugging template. Konsol ini biasanya digunakan oleh para programmer untuk mencari kesalahan-kesalahan. Untuk kita yang orang awam mungkin ini kita biarkan saja. Tapi kalau Anda mau tahu apa yang akan terjadi kalau kita pilih konsol debugging template adalah sebagai berikut. Kita tik, dan kemudian kita simpan. Maka akan tampil Windows tampilan baru yang berisi script, kode-kode, variabel, dan parameter yang biasa dilakukan untuk melakukan satu debugging. Oke, kita batalkan, kita simpan kembali. Oke, kemudian variabel kedua atau parameter kedua yang kita perhatikan adalah format tampilan mata uang alternatif. Di sini ada dua pilihan, yaitu pertama tampilkan harga hanya untuk mata uang yang dipilih. Kedua adalah tampilkan harga untuk mata uang standar dan mata uang yang dipilih. Perbedaannya apa? Kalau kita tampilkan harga hanya untuk mata uang yang dipilih adalah umumnya ini adalah apabila kita berjualan dengan hanya satu mata uang. Kita bisa lihat di sini adalah mata uang yang dipilih rupiah, ya. Otomatis semua harga yang ditampilkan dalam bentuk rupiah. Kalau kita pilih mata uangnya dalam bentuk dolar, US dollar di sini, otomatis semua harga dirubah menjadi US dollar. Itu dengan pengaturan tampilkan harga hanya untuk mata uang yang dipilih. Jadi harga yang ditampilkan adalah sesuai dengan pilihan mata uang yang dipilih oleh si pelanggan. Bagaimana kalau tampilkan harga untuk mata uang standar dan yang dipilih? Oke, kita pilih. Kemudian jangan lupa kita simpan untuk mengefektifkannya. Bagaimana kita lihat tampilan di depan sekarang? Kita coba refresh dahulu. Ya, toko online ini dibuat atau diset berdasarkan mata uang rupiah sebagai primary currency, ya. Jadi mata uang utamanya adalah rupiah. Kemudian kita coba klik mata uang US dollar sebagai secondary currency-nya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa akan ditampilkan mata uang yang standar di sini adalah rupiah, karena toko ini menggunakan mata uang rupiah sebagai primary currency, dan juga ditampilkan mata uang yang dipilih, yaitu dalam hal ini adalah US dollar. Di sini US dollar. Ya, jadi perbedaannya adalah kalau di sini kita pilih tampilkan harga untuk mata uang standar dan yang dipilih, maka akan tampil sekaligus dua mata uang. Kalau mata uangnya ada tiga-tiganya akan ditampilkan. Oke, saran saya biasanya untuk gunakan tampilkan harga hanya untuk mata uang yang dipilih. Oke, kemudian kita simpan. Yang berikut adalah simbol berat. Simbol berat kalau untuk kita biasanya gunakan satuan kilogram, ya. Jadi berat ini nanti ada hubungannya dengan pengiriman. Kalau kita mau buat lebih singkat hanya dengan kilo diperbolehkan, gitu ya. Tapi umumnya kita buat dalam kilogram. Kemudian satuan gram yang digunakan untuk simbol berat yang di atas, ya. Jadi dalam satuan gram. Jadi kalau kita tahu dalam 1 kilogram adalah 1000 gram. Jadi kita masukkan di sini adalah 1000 gram.
Oke, kemudian kita save. Kemudian di sini ada satu opsi untuk menutup tampilan toko, ya. Jadi pada suatu saat mungkin karena kendala teknis atau kita melakukan satu perbaikan atau perubahan, kita tidak ingin pelanggan kita melihat bentuk yang kita sedang kerjakan karena banyak sekali perubahan-perubahan. Kita bisa tutup toko yang kita miliki dengan melakukan klik atau memilih tutup tampilan toko. Kita simpan di sini. Kemudian kita coba lihat tampilannya, apa yang terjadi. Maka keluar tampilan store close. Store is temporarily closed for the maintenance. Oke. Kita kembali. Tapi kita tetap masih bisa mengakses. Jadi ketika kita bekerja dengan store close gitu ya, dengan kode khusus, kita tetap bisa mengakses. Jadi desainer kita atau programmer kita tetap dapat mengakses tokonya, tampilannya seperti apa yang sedang mereka kerjakan. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan password di sini ya. Jadi kunci akses toko jika ditutup sementara. Dalam contoh ini kita masukkan passwordnya mungkin OSku ya, atau ya, kita simpan. Terus bagaimana cara melihatnya ya? Nanti di sini ada satu variabel yang kita bisa lihat. Ini yang harus kita tambahkan adalah kata-kata ini. Kita coba copy. Kita masukkan di sini ya. Kita lihat key value-nya kita ganti dengan password yang kita miliki. Tadi ya adalah OSku. Oke, ini harusnya tulisannya adalah index. Oke, kemudian kita enter. Oke, maka kalau kita menggunakan variabel ini, otomatis toko yang tadi tertutup masih bisa diakses. Kalau tidak menggunakan kode ini, berarti si pelanggan yang tidak tahu, dia tidak akan bisa melihat. Seperti tadi akan ada tampilan bahwa toko itu terus sementara. Oke, kemudian kita coba buka lagi. Kita save kembali. Oke, kita bisa lihat ya, tokonya sudah buka lagi. Kemudian di sini ada parameter izinkan pengguna membuat pengiriman untuk satu pesanan, membuat beberapa pengiriman untuk satu pesanan. Saran saya mungkin dari sisi keamanan ini tidak dipilih gitu ya, karena dengan kita mengizinkan pengguna membuat beberapa pengiriman, ketika dia melakukan pembelian, dia bisa mengirim ke beberapa alamat. Yang kita khawatirkan adalah salah satu dari alamat tersebut mungkin fiktif. Jadi saran saya dalam syarat dan kondisi atau ketentuan yang berlaku di toko online adalah pengiriman alamat kirim adalah sesuai dengan alamat penagihan. Gitu ya. Oke, kemudian kita bisa lanjut dengan variabel yang lain. Di sini adalah lokasi standar atau lokasi secara umum yang digunakan untuk toko online Anda. Jadi Anda bisa masukkan alamat, kode pos, kota, negara kalau Anda di luar Indonesia, kemudian provinsi, telepon, dan sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam pengaturan umum mengenai katalog atau tampilan produk. Pertama di sini ada parameter aktifkan pelacakan persediaan. Jika Anda pilih opsi ini, maka ketika terjadi transaksi pembelian, maka persediaan akan dipotong. Ya. Tapi kalau Anda tidak aktifkan, maka berapapun transaksi yang terjadi, persediaan Anda tidak dipotong.
Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya Anda punya stok yang banyak sekali atau persediaan yang banyak, Anda tidak punya masalah dengan persediaan, boleh Anda tidak gunakan opsi ini. Kemudian di sini jam unduh untuk TTL, yaitu untuk produk yang dijual secara elektronik. Contoh di sini adalah 24 jam, maksudnya sejak terjadi transaksi pembelian produk elektronik tersebut atau produk-produk yang di-download, si pelanggan dapat mengakses link atau URL yang diberikan maksimal 24 jam. Ketika lewat dari 24 jam, maka link tersebut tidak dapat diakses kembali. Jadi kalau kita mau buat memberikan tenggang waktu untuk pelanggan, misalnya selama 33 hari, dalam periode 3 hari dia bisa mendownload, kemudian pada hari keempat otomatis linknya hilang, kita bisa masukkan ini sini menjadi 36. Bukan 36 ya, 24 kali 3, 72. 72 jam, ya karena di sini dalam jam. Kemudian parameter berikutnya adalah batas notifikasi stok rendah. Maksudnya apa di sini adalah kalau kita melakukan memilih aktifkan opsi pelacakan persediaan, maka ketika inventory Anda atau persediaan Anda misalnya posisinya tinggal 2, maka sistem secara otomatis akan mengirimkan email notifikasi kepada admin bahwa persediaan produk tertentu sudah mencapai level yang rendah. Jadi kita bisa tulis di sini semua produk yang stoknya 2, kirimkan informasi melalui email ke administrator. Oke, kemudian tampilkan produk subkategori dan kategori terpilih. Apa maksudnya? Coba kita lihat di tampilan sini. Kita memilih contoh ya, produk komputer. Di dalam komputer ini ya, masih ada beberapa subdirectory lagi, ada desktop, laptop, tablet, monitor, networking, printer, scanner, prosesor, dan sebagainya. Kalau kita memilih tampilkan produk subkategori dari kategori terpilih, ya, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi semua produk-produk yang ada di dalam subkategori akan ditampilkan. Ya, kita bisa lihat di sini produknya cukup banyak. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengaktifkan opsi ini? Coba kita lihat. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Karena opsinya tidak ditampilkan, maka produk yang ada di dalam komputer ini, karena kebetulan ini adalah parents directory-nya atau directory di atas dari subkategori ini, maka otomatis produk tidak ditampilkan. Tampilkan modifier untuk opsi produk. Apa yang dimaksud? Oke. Kita lihat sebagai contoh produk yang memiliki modifier apa. Modifier nanti bisa kita pelajari di product management. Oke. Ini contoh adalah satu hoodie gitu ya, yang memiliki beberapa jenis warna. Ya. Ada gray header, kemudian ada cardinal atau prime yellow, ada fairway atau white. Kemudian juga memilih beberapa ukuran, small, medium, large, X large, dan X large. Apa yang dimaksud dengan modifier? Sebenarnya modifier ada di sini. Jadi contoh harga di sini $85 ya. Kalau kita memilih warna fairway atau white, maka harganya adalah 85 plus $5. Ya, jadi harganya lebih mahal khusus untuk fairway atau white, itu lebih mahal $5 gitu ya.
Inilah yang disebut dengan modifier. Jadi dalam hal tampilkan modifier untuk opsi produknya dicentang, modifiernya akan terlihat. Tapi kalau ini kita tidak aktifkan, ya, kita simpan di sini, kita lihat bedanya. Dan kita refresh. Di sini tidak ada modifiernya, tidak ditampilkan. Dimana kalau kita lihat sebelumnya bahwa fairway white ini ada tambahan $5 ya. Tapi kalau kita pilih, harganya otomatis berubah, tetap berubah. Bedanya hanya tidak ditampilkan modifiernya. Oke. Jadi itu pilihan Anda, apakah akan ditampilkan atau tidak. Kalau saya mungkin sebaiknya ditampilkan ya, supaya si calon pembelinya bisa lebih jelas. Oke, kita tampilkan. Oke, berikutnya bentuk pengecualian. Sebagai contoh penggunaan bentuk pengecualian yaitu sembunyikan pengecualian adalah, coba kita lihat ya. Sebagai contoh di sini Cardinal atau Pram Yellow punya produk atau ukuran small, medium, large, X large dan X large. Tetapi khusus fairway white dia hanya punya produk small, medium, large, dan X large. Jadi X large-nya tidak ada. Ya, ini tidak ditampilkan karena pilihannya adalah sembunyikan. Bagaimana tampilannya kalau kita pilih adalah tampilkan peringatan pengecualian ya. Ya, kita save, kita simpan. Oke, kita coba lihat di sini. Kita refresh dahulu. Fairway white. Opsinya yang tadinya cuma small, medium, large, dan X large, sekarang X large-nya juga ada ya, juga ditampilkan. Tapi bedanya adalah ketika pelanggan melakukan klik tombol beli, akan keluar peringatan. Peringatan Anda tidak dapat membeli produk dengan varian opsi ini. Oke. Jadi perbedaannya ada di situ ya. Untuk pengecualian, sembunyikan pengecualian atau tampilkan peringatan pengecualian. Kemudian tampilkan produk tidak ada stok ya. Jadi kita punya opsi untuk menampilkan produk yang stoknya 0 atau tidak menampilkannya. Jadi kalau semua produk yang inventory-nya 0 otomatis tidak ditampilkan, atau produk itu baik inventory-nya 0 maupun lebih dari 0 ditampilkan semua. Ya, ini pilihannya ada di sini. Tampilkan produk tidak ada stok. Ya, kalau ini ditik berarti yang produknya inventory 0 akan ditampilkan juga. Hanya saja dia tidak bisa dibeli atau tombol add to cart-nya tidak ditampilkan nantinya. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke promosi. Di sini ada satu variabel hanya perbolehkan pelanggan menggunakan satu kupon diskon. Jadi satu customer memungkinkan memiliki beberapa kupon diskon. Nah, kita bisa menentukan apakah boleh menggabungkan beberapa kupon diskon tersebut atau hanya boleh mempergunakan satu. Pengaturannya ada di sini. Kemudian variabel berikut mengenai card ya, atau penggunaan cardnya. Izinkan pengguna untuk membuat beberapa profil dalam satu akun. Ya. Jadi dia bisa punya alamat pengiriman yang berbeda-beda. Punya alamat penagihan lebih dari satu, alamat pengiriman lebih dari satu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau saya dari faktor keamanan, sebaiknya hanya perbolehkan pengguna memiliki satu alamat penagihan dan satu alamat pengiriman. Kemudian variabel berikut, jumlah minimum pemesanan. Ya, jadi kalau
kita bilang semua produk harus pembeliannya minimal 5 gitu ya. Kalau di bawah 5 berarti nggak bisa transaksi. Kita bisa lakukan settingannya di sini. Ya, pengaturannya di sini. Kita masukkan angka 5 otomatis. Produk yang dibeli langsung minimal 5. Bisa 5, bisa 6, 5, 7, 8, dan sebagainya. Tidak mungkin untuk transaksi di bawah angka 5. Ya, tapi kalau tidak ada batas minimum ya kita buat angka 0 di sini. Kemudian tentukan jumlah pesanan minimum. Ya, nah di sini maksudnya batasan untuk pesanan minimum. Kalau tadi dalam bentuk quantity yaitu jumlah, di sini kan jumlah pesanan minimum dalam bentuk harga. Ya, kita punya pilihan di sini ada 2 gitu. Apakah yang dimaksud dengan harga minimum itu termasuk dengan biaya pengiriman atau jumlah pesanan minimum atau rupiahnya itu hanya nilai produknya. Sebagai contoh, ada suatu produk nilainya Rp100.000 gitu ya, dengan ongkos kirim 10.000. Nah, kita bisa mengatur jumlah minimum transaksinya 100.000. Apakah 100.000 itu harus sudah termasuk ongkos kirim? Dalam contoh kasus ini kebetulan produk ini sudah 110.000, berarti dia bisa ditransaksikan. Kalau misalnya harga 50.000 dan ongkos kirimnya 5.000, jadi 50.000 otomatis tidak bisa dikirim, ya, tidak bisa ditransaksikan. Atau kita buat jumlah harga minimum transaksi adalah 100.000, hanya produknya aja, ya, hanya produknya ya. Jadi contoh kasus misalnya harga produknya 90.000, ongkos kirimnya 10.000, totalnya adalah 100.000. Nah, itu bisa ditransaksikan, ya. Jadi pengaturannya ada di sini. Kemudian perbolehkan pelanggan yang tidak login untuk berbelanja. Ya, jadi kita bisa izinkan, ya. Jadi kalau ada pelanggan yang belum login, mereka punya opsi untuk bisa langsung belanja gitu ya. Atau kalau pelanggannya belum login, tombol add to cart atau belinya itu dihapus ya, tidak ditampilkan, bukan dihapus ya. Jadi mereka nggak bisa klik add to cart karena mereka belum login. Atau kita bisa juga menyembunyikan harga dan tombol belinya ya. Jadi kalau customer belum login, mereka tidak bisa melihat harganya, harga jual ya. Jadi contoh kasus banyak pelanggan yang atau toko-toko yang merasa persaingan yang ketat, mereka nggak mau tampilkan harga. Tapi kalau sudah jadi member, harganya bisa dilihat ya. Ya, pengaturannya bisa dilakukan di sini. Sembunyikan harga dan tombol pesan atau tombol beli. Oke. Kemudian nonaktifkan checkout anonymous ya. Jadi saya rasa ini harus diaktifkan dari faktor security sehingga ketika customer beli melakukan transaksi, dia diwajibkan untuk memasukkan nama, alamat, dan data-data kelengkapan sebagai anggota. Kemudian izinkan checkout hanya dilakukan dari halaman isi keranjang. Ya, jadi kalau di sini kita lihat contohnya, oke. Kita add to cart ya produk ini. Ya, ini contohnya ternyata tadi. Yaitu ini adalah contoh dari opsi bentuk pengecualian yang tampilkan peringatan pengecualian ya. Jadi kalau kita beli dalam hal ini very wide yang XXL, kebetulan dia nggak ada gitu ya. Jadi you cannot buy the product with this option variant gitu ya. Atau kalau bahasa Indonesianya revisi tampilan bentuk pengecualian.
Oke, selanjutnya variabel berikut yaitu izinkan checkout hanya dilakukan dari halaman keranjang. Yes or no pilihannya. Perbedaannya ada seperti apa? Kalau kita pilih opsi ini, maka si pelanggan yang telah membeli produk hanya bisa check out dari halaman cart atau isi keranjang. Sebagai contoh di sini, ya. Contoh kita sudah melakukan pembelian di sini. Satu produk harga 849.900. Kita bisa lihat di sini. Tidak ada tombol checkout-nya, ya. Tapi kalau kita pilih izinkan checkout hanya dilakukan dari halaman keranjang ini, kita pilih tidak, ya. Jadi dia bisa checkout dari mana aja. Kemudian kita simpan, kita refresh, coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada tombol checkout-nya, ya. Jadi itu bedanya. Kalau kita pilih izinkan checkout hanya dilakukan dari halaman isi keranjang, halaman checkout-nya tidak ada, gitu ya. Jadi untuk checkout dia harus masuk ke halaman keranjang. Di sini halaman keranjang atau shopping cart, gitu ya. Lihat produknya semua ada, harga, quantity, pajak dan sebagainya macam. Baru bisa melakukan checkout. Jadi semua checkout harus melalui halaman ini. Ya, itu maksudnya. Oke, berikut. Di sini izinkan pelanggan untuk mendaftar ke dalam user group, ya. Jadi ini adalah opsi untuk pelanggan untuk mendaftar ke dalam user group yang kita miliki atau kita buat. Misalnya kita punya user group anggota silver, anggota gold, anggota platinum. Kalau kita izinkan, mereka bisa pilih sebagai anggota yang mana. Kemudian variabel berikutnya, administrator harus mengaktifkan setiap akun pengguna baru. Kalau kita pilih opsi ini, yes, setiap member yang mendaftar otomatis tidak langsung di-approve. Jadi si administrator akan dapat notifikasi bahwa ada pengguna baru atau member baru, setuju atau tidak. Si administrator hanya tinggal mengklik yes atau setuju atau tidak. Oke, selanjutnya bagian alamat profil pesanan, gitu ya. Jadi ketika kita di halaman profil, kita mau tampilkan yang mana dulu nih dari si pelanggan, alamat penagihan atau alamat pengiriman, ya. Jadi ini opsinya ada di sini untuk pengaturannya. Kemudian ini adalah opsi untuk pendaftaran cepat atau quick registration, gitu ya. Jadi kalau ini diaktifkan, si pelanggan bisa daftar, gitu ya. Dalam hal ini contohnya karena saya sudah sign in. Kemudian variabel berikut minta pelanggan untuk menyetujui syarat atau kondisi saat checkout, ya. Jadi kalau ini kita pilih yes, setiap akhir halaman checkout, pelanggan harus melakukan tik bahwa dia menyetujui syarat dan ketentuan yang telah kita buat sebelum melakukan checkout terakhir. Kalau dia tidak melakukan tik untuk setuju, berarti dia tidak dapat melakukan checkout, ya. Nanti halaman syarat dan kondisinya bisa dibuat sendiri untuk dibuatkan linknya secara otomatis. Variabel berikut, izinkan pelanggan mengulangi pembayaran jika transaksi sebelumnya ditolak. Ya, ini biasanya untuk transaksi menggunakan payment gateway, pembayaran online menggunakan kartu kredit. Oke, kemudian checkout style, gitu ya. Halaman checkoutnya kita punya dua pilihan sebenarnya. Satu one page checkout atau satu halaman checkout atau multi page checkout.
Bedanya di mana? Kita coba lihat di sini. Kita coba check out, lakukan proses check out di sini. Oke, kita bisa lihat ini adalah halaman dengan single page atau one page checkout ya. Kita jadi ini dari atas ke bawah semua dalam satu halaman ya, one page. Jadi bisa lihat di sini ya. Oke, ini yang disebut one page checkout. Bagaimana dengan yang multi-page checkout? Coba kita lihat. Kita coba refresh. Ya, inilah halaman multi checkout ya. Di atas kita bisa lihat informasinya, urutannya pertama informasi pelanggan, kedua harus mengisi alamat kirim, kemudian ketiga melakukan pilihan pengiriman, dan terakhir pilihan pembayaran gitu ya. Jadi halamannya berurut, ganti halaman nanti ya. Lanjutkan karena sudah sign in, isi alamat segala macam. Kalau sudah bisa lanjutkan lagi ya. Jadi halamannya banyak, dia ganti-ganti halaman. Kalau yang tadi satu halaman semuanya ke bawah. Oke, berikutnya hitung biaya kirim di halaman cart ya. Jadi nanti pengiriman, kalau kita pilih opsi ini, biaya pengiriman akan dilakukan ketika di halaman cart tadi ya, di sini. Ya, di sini nanti ada pengiriman. Kebetulan ini belum diaktifkan. Ya, jadi nanti di sini ada biaya kirim di halaman ini. Kemudian perbolehkan pengunjung untuk membuat akun setelah pesanan berhasil dibuat. Yes, ya. Jadi dalam hal ini ada satu kemudahan ketika si calon pembeli gitu ya, mereka boleh pilih-pilih dulu produknya, kemudian mereka bisa add to cart. Tetapi ketika mereka mau melakukan checkout, mereka harus melakukan pendaftaran dulu ya. Jadi mereka harus membuat akun dulu ya. Ini pilihannya ada di sini. Kalau ini tidak dipilih ya, berarti sebelum si pelanggan diwajibkan untuk membuat akun dulu, baru bisa melakukan pembelian dan checkout. Kemudian variabel berikutnya, abaikan opsi produk saat menghitung diskon kuantitas ya. Jadi di sini adalah satu variabel yang akan melihat menghitung diskon gitu ya, terlepas dari masalah pilihan warna, ukuran, dan sebagainya ya. Ini ada di sini. Oke, kemudian variabel terakhir dari pengaturan umum adalah opsi pencarian ya. Jadi kalau kita lihat di halaman itu ada, di sini ada search gitu ya. Kalau kita ketik contohnya iPhone ya. Ya, di sini adalah pencarian yang ditemukan. Ya. Di sini semuanya adalah produk ya. Jadi kalau kita klik di sini akan ditampilkan produk iPhone-nya. Nah, yang dimaksud dengan di sini juga adalah pencarian tadi dilakukan di halaman ya. Jadi di selain produk adalah tampilan dari misalnya di halaman artikel ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu artikel ya, dalam hal ini blog ya, misalnya kita buat satu blog di sini, satu menu lagi yang mengenai artikel-artikel, itu bisa diketemukan juga. Itu yang dimaksud ya. Jadi pencariannya diperluas, bukan hanya pencarian produk saja, tapi juga pencarian di dalam halaman atau page atau artikel. Oke, demikian mengenai pengaturan umum ya yang harus dilakukan, wajib dilakukan sebelum kita memulai pengaturan lain toko online kita.